Januari 2021 seolah menjadi bulan kelabu bagi Indonesia. Musibah dan bencana datang bertubi-tubi. Baru saja mendapat kabar jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu yang menewaskan 62 orang, kita dikagetkan dengan bencana tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat pada hari yang sama, Sabtu 9 Januari. Longsor yang terjadi 2 kali ini turut menewaskan petugas dan warga lain yang sedang mengevakuasi korban longsor pertama. Sehingga total korban tewas mencapai 40 orang. Belum selesai penanganan longsor di Sumedang, bencana banjir terjadi di Kalimantan Selatan pada 12 Januari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat banjir di Kalimantan Selatan sebanyak 15 orang. Sementara lebih dari 39.000 warga terpaksa mengungsi akibat kejadian tersebut. Banjir belum sepenuhnya surut, namun kita sudah dikagetkan dengan gempa bumi yang melanda Provinsi Sulawesi Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 ini mengakibatkan kerusakan parah dengan korban jiwa 81 orang. Dengan rincian 70 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene. Duka cita yang mendalam kita sampaikan atas peristiwa ini. Ketika terjadi bencana dan musibah, setiap muslim diperintahkan mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154 hingga 155. Allah menjadikan kalimat ini sebagai sandaran bagi orang yang tertimpa musibah dan perlindungan bagi mereka yang sedang menjalani cobaan. Rasulullah bersabda, apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, lalu dia mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Para korban dari bencana yang menimpa negeri ini, insya Allah tergolong mati syahid selama mereka tetap beriman pada Allah dan tidak sedang melakukan kegiatan maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid ada 5, yakni orang yang mati karena ato'un wabah, orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam setiap musibah dan bencana yang menelan banyak korban, tentu ada saja yang meninggal dalam waktu yang sama. Fakta semacam inilah yang kemudian menimbulkan tanya di sebagian masyarakat. Jika ada orang meninggal puluhan atau mungkin ratusan orang dalam waktu yang sama, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa mereka secara bersama-sama? Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa malaikat maut memiliki banyak rekan di kalangan malaikat ketika mencabut nyawa manusia. Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami adalah bahwa ada banyak malaikat yang ditugaskan untuk mewafatkan manusia. Kemudian Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan, malaikat maut memiliki beberapa teman di kalangan malaikat. Mereka mengeluarkan ruh dari jasad, hingga ketika ruh sudah mencapai tenggorokan, malaikat maut yang mencabutnya. Artinya, malaikat maut tidak sendiri saat mencabut nyawa seorang manusia. Lalu, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa hingga puluhan orang dalam satu waktu?
Terhadap masalah-masalah seperti ini, kita hendaknya memperhatikan satu hal, bahwa manusia seringkali mempertanyakan hal yang goib, yang tidak mampu dijangkau akal pikirannya. Mereka bertanya demikian, karena dibenturkan dengan analoginya yang hanya bisa menjangkau kehidupan di dunia ini. Padahal, logika alam dunia dengan logika alam goib itu berbeda, sehingga tidak mungkin dianalogikan. Ketika kita mendapatkan informasi dari syariat bahwa ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia, yang seharusnya kita lakukan adalah mengimani dan meyakininya dengan sepenuh hati, tanpa perlu mempertanyakan bagaimana cara malaikat itu mencabut ratusan nyawa dalam satu waktu. Sementara masing-masing tentu butuh proses, karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemampuan kepada malaikatnya untuk melakukan hal itu. Inilah yang disebut prinsip taslim atau pasrah terhadap dalil. Prinsip ini yang ditekankan para ulama masa silam.